Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai saat ini, sehingga kita semua bisa hadir ke dalam majelis ini, majelis munajat, majelis sholawat, dan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat wal afiat, rezeki yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini tanggal 2 Januari tahun 2026, kita memasuki tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi 2026 berarti sudah berapa abad? 2 abad, sudah 2 abad lah. Umur ialah 2 abad, 20 abad, 2000, 1 abad berapa? 1 tahun lah. Iyalah. Berarti 20 berapa abad? 100 tahun. Bagi 100. Iya, kurang lebih 20 abad. Masehi itu dihitung semenjak lahirnya Nabi Isa. Disebut Masehi karena Al-Masih. Dihitungnya berdasarkan peredaran matahari. Kalau Masehi dimulai menghitungnya semenjak lahir Nabi Isa. Kalau Hijriyah dihitungnya semenjak awal Nabi hijrah, makanya disebut Hijriyah. Hijriyah disebut tahun Qamariyah, Masehi disebut tahun Syamsiyah. Kenapa Hijriyah disebut tahun Qamariyah? Karena dihitung berdasarkan bulan. Qamarun, bulan. Sementara Masehi tadi disebut Syamsiyah, dihitung berdasarkan matahari, Syamsun, matahari. Kedua tahun ini sebenarnya punya kita semua, baik tahun Masehi maupun tahun Hijriyah, itu punya orang Islam sebenarnya. Jadi tidak ada tahun baru Islam, tahun baru bukan Islam sebenarnya.
Tapi karena sudah terlanjur dibagi-bagi, ada tahun baru Islam, ada tahun baru lain Islam, gitu lah. Semenjak kapan tahun itu punya tahun, punya Tuhan, punya agama? Nah, itu pertanyaannya. Semenjak kapan tahun itu punya agama? Padahal Masehi kah, Hijriyah kah, itu kan dihitung berdasarkan matahari dan bulan. Matahari dan bulan diciptakan oleh Allah. Allah Tuhan siapa? Tuhan kita orang Islam. Allah berarti Masehi, Hijriyah, ampun, kita orang Islam harusnya. Nah, kita ambil sikapnya apa? Ambil tengah-tengah. Ketika masuk tahun baru Hijriyah, disuruh berdoa akhir tahun, awal tahun. Begitu masuk tahun baru Masehi, sama aja baca doa akhir tahun, awal tahun. Kalau di dalam kitab munajat ada tadi doanya yang kita baca, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrajni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhanku, keluarkanlah aku dengan cara yang baik. Artinya keluar dari tahun yang semalam dan masukkanlah aku dengan cara yang baik, masuk ke tahun yang baru. Maksudnya tuh. Nah, itu doanya ada sudah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan. Masukkanlah aku dengan cara yang baik, keluarkanlah aku dengan cara yang baik. Maksudnya masuk tahun baru, keluar dari tahun yang lawas, yang sebelumnya. Nah, ini dibaca doa tadi tuh, akhir menjelang awal, itu tadi yang dibacakan ada tuh di kitab munajat pendek dihafal. Mudah-mudahan dengan harapan ketika dimasukkan ke tahun yang baru, masuknya dengan yang baik-baik dan diberi kebaikan. Ketika dikeluarkan dari tahun sebelumnya, dikeluarkan juga dengan cara yang baik atau diberikan kebaikan. Kebaikan itu sama dengan keberkahan. Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Nah, itu 2 tahun tuh ampun kita sebenarnya, ampun kita. Berarti 2026 bertambah tahunnya, berkurang umurnya. Umur kita lo berkurang, kadangnya bertambah, berkurang. 20 abad berarti sudah. Dan pas tepat bulan Rajab, bulan Rajab lah, tanggal berapa ada Rajab. Kalau hari Minggu semalam tanggal 5, berarti hari ini hari Jumat, Minggu, Senin 6, Selasa 7, Rabu 8, Kamis 9, 10 lah. Masuk 11 malam inilah Rajab lah. Nah, 11 dah Rajab. Kalau kerasan, setengah bulan lagi lewat Rajab, masuk Sya'ban. Kalau kerasan kan Ramadan. Ada kerasaan, tahu-tahu puasa, tahu-tahu hari raya, tahu-tahu nyembelih sapi lagi, tahu-tahu hari raya lagi, itu ya, ada kerasaan, tahu-tahu ya, tahu-tahu. Nah, kita
Sambung, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyatu wa thalathun, maqalah ke-32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana, apabila telah terjadi, yakni maksudnya telah datang, yaumul qiyamah, hari kiamat. Apabila telah terjadi hari kiamat atau telah datang hari kiamat, yudha'ul mizan, maka diletakkanlah timbangan mizan. Maka ada disebut dengan hari perhitungan atau yaumul hisab, mizan, timbangan. Begitu diletakkan timbangan tadi, fayu'ta bi ahli sholah, maka didatangkanlah orang yang ahli atau yang rajin sholat, rajin sembahyang. Pertama, datangkan orang rajin sembahyang. Ini timbangannya, didatangkan orang yang rajin sholat, rajin sembahyang. Wa yuwaffawna ujurahum, lalu diletakkanlah, diberilah ganjaran yang baik untuk mereka. Ayyutuna ujurahum kamilah, yakni diberi mereka itu ganjaran yang sempurna di atas timbangan tadi. Kenapa diberi ganjaran yang sempurna, yang baik, yang kamilah? Karena sholat. Sholat itu kan ibadah paling utama, kepalanya ibadah. Bahkan di bulan Rajab ini diperintah ibadah sholat wajib pertama kali, ya kalau bulan Rajab, ketika Nabi Isra Mi'raj. Nah, didatangkan orang ahli sholat, rajin sholat, ditimbang sempurna, kamilah, timbangannya sempurna, bagus, karena sholat. Kemudian setelah itu, tsumma yu'ta bi ahli shaum, kemudian didatangkan orang yang rajin puasa. Fi nusakhi bi ahli al-hajj, dalam riwayat lain itu orang yang rajin haji atau yang sudah haji lah, tapi hajinya haji yang mabrur. Ada dua riwayat, ada yang orang yang rajin puasa, ada yang rajin haji. Maksudnya kalau rajin haji itu kadang-kadang tiap tahun haji, kadang yang hajinya yang mabrur. Namun rajin haji tiap tahun rasa kadang menang kita di sini tiap tahun rasa pada datang. Kecuali pembimbing haji atau orang di Arab sana, wah ini gini dibatasi orang Arab seorangnya dibatasi, itulah haji kadang tiap tahun dibatasi, pada salah 5 tahun sekali. Itu penduduk asli Saudi Arabia, apalagi kita daftar tunggu aja 20 tahun, daftar di tahun ini 2026 daftar, hitung 20 tahun lagi 2046 kena. Ayo, nun juga 20 usia lawas lagi. Maksudnya yang hajinya mabrur, ditimbang. Fayuwaffawna ujurahum bil mizan, maka diberilah ganjaran yang baik di atas timbangannya. Kenapa? Karena puasa atau karena hajinya mabrur.
bagus timbangannya nih waktu di yaumil hisab nih ditimbang. Yang sholat kamilah timbangannya sempurna baik, yang puasa yang haji bagus timbangannya nih, barat yang baiknya nih barat. Summa yu'ta bi ahlil bala. Nah, kemudian didatangkan orang yang rajin menerima bala, rajin mendapat musibah. Pokoknya ada kisah ngaran hidupnya nih, haur ujian aja. Habis ini ada lagi ujian lain. Habis ujian keluarga, ujian ekonomi lagi. Habis ujian ekonomi, ujian tetangga lagi. Habis ujian tetangga, ujian sekolah kah, apakah, macam-macam. Habis ujian di rumah, ujian di jalan. Habis ujian di jalan, ujian di mana? Ujian jam hidup nih, kada berhabisan ujian. Nah, orang yang seperti itu di hari kiamat, la yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diwanun. Tidak diletakkan untuk mereka timbangan tadi dan tidak disebarkan catatan amalnya. Kada pakai timbangan orang yang ahlul bala itu, kada pakai timbangan, kada dilihatkan catatan amalnya. Fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Maka mereka diberi ganjaran tidak dihisab. Nah, kada berhisab. Nyamanlah kalau berhisab. Yang sembahyang tadi masih dihisab. Nang puasa tadi masih dihisab, masih ditimbang. Yang haji masih dihisab, masih ditimbang. Ini kada ditimbang, kada dihisab, kada dilihati catatan-catatan amalnya, kada bighairi hisab, kada berhisaban, langsung menjuur ke surga. Tertinggal nang tadi-tadinya tertinggal. Maka berdahulu nang sembahyang berdahulu maju timbang bagus, tapi tahan dulu. Nang puasa ditimbang bagus, tahan dulu. Yang haji ditimbang bagus, tahan. Artinya ditimbang bagus barat pahala, berarti masih ada juga nih salahnya, ada juga kan. Yang salah nih kan dihitung juga nih, kena dicek juga apa salahnya, kemapai. Nah, yang ahlul bala kada dihisab, kada ditimbang, kada dikeluarkan catatan amalnya, jelek buruknya, baik benarnya, kada langsung bighairi hisab. Nah, ini nang hebatnya. Anaklah bighairi hisab. Nah, tertawa. Tapi panjang dunia. Beruntun ujian. Hendak panjar bighairi hisab, tapi jangan diuji. Wah, itu hendak kan kada mau. Tapi hendak kita ini tergantung kita, Pak. Mennya cerdas, pintar, kawa atau memilih sembahyang, tapi bukan berarti bila aku banyak benar ujian hidup kayaknya bighairi hisab nih, kada usah lagi sembahyang. Kadang itu malah banget kan nanti. Ini artinya orangnya tetap dengan ujian seperti apapun tetap ibadah. Nah, ini kada berhisab. Hatta yatamanna ahlul afiyah,
sehingga datang orang yang mendapat keselamatan, laukanu bimanzilatihim, mereka berkata seandainya kami mendapat ganjaran nang kaya itu jua, kaya mereka itu jua, minkas orati sawabillahi ta'ala, dari banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah selamat pernah diri, maksudnya kayak itu. Orang yang sudah selamat di akhirat aja iri dengan orang yang begair hisab. Jakanya nang kayak itulah kita jar, padahal selamat nih sudah. Jakanya nang kayak itu. Tadi banyak benar tetakonannya ya. Kayak kita nih kan ada ujian misalnya, ada ujian, ada bola sim, bola sim ujian lah, buat meliok-liok jalan, tes naik motor nikung apa nes naik tanjakan turunan jalan. Ada orang datang ke sana, masuk, Pak Haji, jar polisi, mau biar belasin, aja tunggu aja biar keluar, nang bermotor kayak gini tadi, tuntung juga sampai di situ sama menunggu. Dia mau Pak Haji, anak mengambil SIM di sini, gampang sama aja, sudah tes lah pian. Sudah ujian lah tadi, ada aja Pak Haji aku langsung nih tadi, waduh ya, padahal lulus sudah naik Jakarta tadinya kayak pian ya. Nah iri lulus tuh sudah ya iri kalau karena ada betes, karena ada ujiannya pun sedih gitu, karena di surga itu di akhirat gitu kan. Orang yang sudah selamat ya iri lawan yang bighairi hisab, dengan orang yang tidak dihisab. Nyamannya kada berhisab hisaban, kada bertimbang timbangan, kada dapat pertanyaan ini tuh nyamannya. Kami bilangan lawas menyelesaikan urusan hisab timbangan tadi, urusan dengan si A, urusan dengan si B, ini banyak apa di dunia urusan banyak benar, kalau panjang. Nang ini tadi urusan dunianya Pak, urusan ujian hidup ya, mau urus dirinya aja ya udah. Oh iya apalagi ngurus orang. Nah, orang kalau ngurus orang, ngurus awak ya banyak bertepuk ujian ya. Makanya diberi hisab. Nah, dalam riwayat lain, orang yang banyak ujian hidup itu artinya inya sabar menerima ujian hidupnya dan inya bersyukur masih diberi kehidupan, diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Mencari amal. Amalnya apa? Sabar dengan ujian tadi. Nah, orang yang berat banyak ujian semasa hidup di dunia, lalu sampai di hari kiamat kena bagairah hisab kereda berhitungan, ini takajud. Dalam riwayat lain itu takajud. Kada dihitung kah kita? Kita kada dites kah? Kada diuji kah? Kada ditimbang kah? Takajud duanya. Kenapa? Isinya sudah bertanda, kelihatan malaikat dan tahun. Oh ini orang ahlul bala, ini ahlul sholat, ahlul puasa, ahlul haji. Oh ini langsung masuk surga langsung. Kita langsung kan jangan menjauh, langsung surga. Kamu langsung sini jalannya khusus. Model gitu teman. Takajud juanya. Kenapa? Karena orang ikan sabar menerima ujian ketika hidup di dunia. Ujarnya apa? Oh, itu kah? Nah, tekannya kan kada tahu. Oh, itu kah?
Jakat tahu, jarinya nih, jar nang tadi nang bigir hisab nih, jakat tahu, berarti lagi ujiannya ujar toh. Amun nang kaya ini balasannya nyaman benar di akhirat. Barat pada nang semalam din ujiannya sanggup jawab ujarnya nih. Ujarnya sekalinya lah itu. Nah, pilih mana? Bighairi hisab atau nang hisab? Ayo. Biaran gin berhisab tapi selamat ujar. Jangan tadi banyak ujian di dunia. Nah, itu hendak kita lah. Cuman syaratnya tetap ibadah. Jangan sampai diuji ekonomi, diuji keluarga, diuji rumah tangga. Ada sembahyang, uyuh 2 kali itu ngarannya. Sudah di dunia uyuh, di akhirat kena uyuh. Itu ngol-ngol buk-buk, bungol tambung. Makanya pintar-pintar, sudah uyuh di dunia, jangan sampai uyuh di akhirat. Nah, itu. Maka yang sebelumnya, makalah sebelumnya ada, Allah itu kan berargu argumen dengan 4 golongan manusia, di antaranya dengan orang yang sakit itu kan termasuk ujian. Ujar Allah apa? 5 taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Nahnu marudh, kami sakit. Karena sakit kami kada kawa beribadah, sibuk mengurus sakit. Artinya sibuk mengurus ujian. Adalah lagi yang satunya, kami fakir, kami miskin, sibuk mengurus fakir miskin kami nih, sibuk mengurus awak, mencari makan gasan awak nalih, ada sampat beribadah. Ujar Allah apa? Aku punya hamba namanya Ayub, sakit juga tapi tetap ibadah. Aku punya hamba namanya Isa, miskin, fakir, manusia paling fakir, paling miskin ya Nabi Isa, tapi tetap ibadah. Jadi jangan sampai kita banyak ujian hidup meninggalkan ibadah. Jangan. Kena uyuh 2 kali, tetap ibadah, tetap. Ini jangan salah paham dengan hadis Nabi ini. Banyak sudah ujian hidup, kenanya bighairi hisab nih, ada berhisab lagi, berarti kalau usah sembahyang ada tetap sembahyang, tetap puasa, tetap ibadah, tetap, supaya bighairi hisab ya. Nah, bilanya kada sembahyang, kada puasa, kada ibadah, nah itu tambah uyuh. Ya kenapa 2 argumen lawan Allah. Menang ini tadi, inya sembahyang, inya puasa, inya ibadah, ujian hidupnya banyak. Nah ini kada ada lagi berardu argumen, kada hisab, kada minjan lagi, kada timbangan, kada pertanyaan lagi, manjo langsung masuk ke surga. Bahkan surga itu ada nama daun pintunya, pintu sabar dan pintu syukur. Artinya orang yang tadi banyak ujian hidupnya lalu tergolong orang yang bighairi hisab, masuknya di situ pintunya. Nah, dalam riwayat ada kisah, ada orang ini pekerjaannya mencari hadis. Setiap hari keluar rumah mencari hadis Nabi. Setiap hari keluar rumah bertakon dengan orang yang pernahlah atau tahulah atau mendengarlah hadis-hadis Nabi. Bila ada apa hadisnya dicatat. Itu jaga biar tiap hari.
Oh, mencari hadis Nabi, hadis apa catat, hadis apa catat. Nah, suatu ketika inya keluar dari rumah mau mencari hadis, hujan lebat singgah betaduh di muka rumah orang, duduk di teras rumah tempat betaduh. Sekalinya ada orang rumahnya dibukakan lawang bebinian, nang membuka lawangnya bebinian, bengkeng orangnya sadang umur toha kada anum kada sedang bengkeng. Ujar yang ampun rumah pian masuk ke sini, hujan di luar, jangan di teras itu dingin, masuk ke dalam rumah kada sini aja, jangan masuk ke bapak. Lalu akhirnya masuk. Karena hari hujan dingin, diolahkan banyu, surungi wadai, jangan bahasa kita kopi panas atau teh panas hari hujan, pisang goreng, gitu tuh nyaman kalau disurungi. Lalu silahkan dinikmati. Rupanya sugih orang nih, rumahnya ganal, baik lagi, walaupun gak ada kenal dengan orangnya tapi baik. Lagi asik minum makan wadai, ada orang laki-laki menawak lawang rumah. Waduh, ditawak lawang rumah entah dengan kayu atau dengan batu, tawak. Takajub yang lelakian dalam tadi. Sarek apa nih ditawaknya. Tapi habis menawak buka aja. Ini datang lagi, bawa lagi lawan kayu, tawak lagi, terkajut lagi. Lalu akhirnya betakon lawan bebinian yang ampun rumah tadi. Yang bebinian ampun rumah ini behinit juga, kadang merespon dengan orang yang menawak rumahnya, diam aja. Namun kita kena bunyi apa aja keluar apa tadi toh? Namun kita kan gitu, bunyi apa toh? Di atas teguk apa toh? Belum baik toh. Nah itu pun kita artinya kan ada orang menawak rumahnya bihinit. Lalu penasaran laki-laki nang umpat betadoh tadi, kenapa bebinyan nih berdiam aja kada merespon, kada sarek, kada membalas. Lalu betakon, maaf mbak, ya bahasa kita tolah, tadi itu siapa menawak rumah pian nih, nang mana nang tadi itu? Oh, itu orang yang sangat ulun cintai. Maksudnya laki ulun, astagfirullahaladzim, laki pian, kegilaan laki pian, kegilaan sekalinya, totong nawak rumah, inggih itu laki ulun. Kenapa pian masih mau belaki lawan itu? Jangan masih kita salah. Kenapa masih mau belaki lawan gila tuh? Ulun janang biniannya pernah mendengar hadis Nabi. Oh, kebetulan yang ini tadi mencari hadis. Apa hadisnya? Ujar Nabi, di surga itu ada 2 daun pintu. 1 pintu sabar, 2 pintu syukur. Oh, catat. Lalu apa hubungannya dengan hadis Nabi itu? Ujar lakiannya tadi. Hubungannya adalah ulun sudah yakin dari dahulu bahwa ulun ini sudah disiapkan oleh Allah 1 daun pintu syukur di surga. Yakin sudah ulun. Kenapa bisa yakin? Karena ulun diberikan kekayaan, diberikan nikmat, dan ulun berbuat baik dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ulun yakin pintu sabar, pintu syukur di surga gasan ulun sudah. Ujarnya. Dan ulun masih mencari pintu sabar yang di surga itu. Kayak apa cara ulun mendapatkan pintu sabar yang ada di surga itu? Ternyata kada jauh dari ulun. Ujar bebinian tadi,
ada di laki ulun, biaran inya gegilaan, biaran inya nang itu ulun sabar menerimanya, dan berkat ulun sabar menerimanya, ulun pun yakin Allah memberikan pintu surga yang sabar itu gasan ulun. Itu aja. Nah, jadi ada memang khusus yang ahlul bala daripada pintu sabar, pintu syukur. Berarti kan jawaban nih, bila hendak mencari pintu sabar di surga atau bila hendak dapat, kada jauh bang, kada usah keluar rumah, dalam rumah tangga seorang, sabar-sabar aja menghadapi rumah tangga. Itu bila mau sabar, mau menerima, kayak apa aja. Hanya dunia ini kan gitu, selesai aja. Yakin surga. Aduh, usah jauh-jauh keluar pan mencari pintu sabar, surga telah di rumah seorang. Kena merasa belum panjang lagi perjalanan, belum menggigih. Jangan lencer BTG. Nah, itu pelajarannya lah malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam ibadah, berkah ilmu yang kita dapatkan, ibadah yang kita kerjakan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.